Setelah heboh lantaran pria asal Banyuwangi bernama Tuhan, kini muncul seorang pria bernama Saiton yang berasal dari Palembang. Lantas, apa alasan dibalik pemberian nama Saiton oleh kedua orang tuanya? Emang niat kontrol, Pak? Iya. Nah, jadi pas pagi sudah dirobati, pagi ini saya langsung badan saya ini keluar bintik-bintik merah itu, Pak. Ya, itu cuma tidak bagus saja ya. Lain misalnya dengan nama yang kemarin beredar Tuhan itu kan. Kalau ini yang setan itu nama itu tidak bagus ya. Tapi mengikuti perintah Nabi, anjuran Nabi supaya diubah. Dikabarkan akan menikah lagi, Ustadz Zaki Mirza angkat bicara. Benarkah istri Ustadz Zaki Mirza tidak ingin dimadu? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Salah Berita Pagi, Selebriti dalam Berita. Nggak benar. Ya namanya kabar ya, kabar burung, gosip digosok makin sip. Karena nggak semua orang tuh ngelihat kita baik mungkin ya. Mungkin saya ada salahnya, saya ada kurangnya. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Salah Berita Pagi, Selebriti dalam Berita. Setelah seorang pria asal Banyuwangi yang bernama Tuhan, kini ada seorang pria asal Palembang yang namanya mencuri perhatian. Diberikan nama Saiton oleh orang tuanya, pria ini sempat ingin mengganti namanya sebanyak 2 kali. Namun sayangnya setelah ia mengganti namanya, Saiton justru sering jatuh sakit. Lantas seperti apakah kisah dibalik pemberian nama tersebut? Sementara itu Ustadz Zaki Mirza akhirnya angkat bicara seputar kabar dirinya yang akan menikah lagi. Ustadz yang belum lama ini menceritakan tentang masa lalunya membantah kabar tersebut. Benarkah sang istri tidak ingin dimadu? Simak liputan lengkapnya hanya di Salah Berita Pagi. Emang niat kontrol, Pak? Iya. Nah, jadi pas pagi sudah dirobati, pagi ini saya langsung badan saya ini keluar bintik-bintik merah itu, Pak. Ya, itu cuma tidak bagus saja ya. Lain misalnya dengan nama yang kemarin beredar Tuhan itu kan. Kalau ini yang setan itu nama itu tidak bagus ya. Tapi mengikuti perintah Nabi, anjuran Nabi supaya diubah. Nama-nama tak lazim seakan menjadi sorotan khalayak akhir-akhir ini. Setelah nama Tuhan yang dimiliki oleh pria asal Banyuwangi, Jawa Timur menjadi kontroversi, kini muncul nama lain yang tak kalah menghebohkan. Jika Tuhan seolah menjadi nama yang terlalu agung untuk disandang manusia, maka seorang pria asal Palembang, Sumatera Selatan justru diberi nama Saiton oleh kedua orang tuanya. Kata yang diambil dari bahasa Arab yang mempunyai arti setan selalu digambarkan sebagai musuh manusia beriman. Sontak publik terhenyak ketika seseorang menyandang nama tersebut. Bukan tanpa alasan, kedua orang tua pria berusia 37 tahun ini akhirnya memberi nama Saiton. Lantaran 10 dari 12 saudara kandung Saiton meninggal di usia 5-7 tahun, akhirnya nama Saiton disematkan di tengah keputusasaan. Mereka pesimis Saiton akan berumur panjang dan bernasib seperti ke-10 kakaknya. Emang niat kontrol, Pak? Iya. Nah, jadi pas pagi sudah dirobati, pagi ini saya langsung badan saya ini keluar bintik-bintik merah itu, Pak. Tidak sesuai sama namanya kan Saiton, tapi perilakunya tidak sama dengan namanya. Nama itu sesuatu yang punya makna besar dalam Islam ya. Bahkan Nabi mengatakan al-ismud doa, nama itu adalah doa. Di dalam doa itu ada harapan, ada impian. Ketika kita menamakan anak
yang bagus, maka kita berharap nama itu bisa menjadi doa sehingga anak kita ke depan bisa seperti apa yang kita namakan. Ya, itu cuma tidak bagus saja ya. Ya. Jadi lain misalnya dengan nama yang kemarin beredar Tuhan itu kan. Kalau ini yang setan itu nama itu tidak bagus ya. Tapi mengikuti perintah Nabi, anjuran Nabi supaya diubah ya. Diubah menjadi yang artinya bagus begitu loh. Ya. Sebab kadang-kadang nama itu dapat menunjukkan siapa yang diberi nama. Ya. Artinya orang yang namanya ya Mahmud terpuji, ya dia menjadi orang yang terpuji gitu kan. Nanti kalau namanya setan nanti jadi setan betul kan gimana itu? Nama Tuhan, nama setan itu ada di orang itu buat Niki kayak apa ya? Kok ada ya gitu. Kalau nama kayak Jibril kayak gitu kan ada gitu kan, Adam, banyak nama-nama malaikat. Tapi kok dia taruh namanya dia Tuhan gitu. Kenapa? Mungkin dia ini kali punya sesuatu di dalam dirinya. Kalau setan, syaiton. Ya saya kasihan aja sih, saya kasihan sama orang ya sebenarnya. Saya kasihan nanti Pak maksudnya setan, dipikirin nanti penghinaan gitu kan. Nanti dia itu kan beban buat dianya. Kalau menurut saya mendingan ganti nama dia Syairini, Syaifuji, Saifullah, yang kayak gitu aja deh gitu. Itu menurut saya kalau yang setan saya anjurkan untuk ganti. Karena ini kan beban kamunya. Tapi kalau kamu happy jalanin aja. Sejak kecil, Saiton telah menyadari nama yang ia sandang bukanlah nama biasa. Ia juga telah berusaha mengganti nama tersebut hingga 2 kali. Di usianya yang ke-3 tahun, Saiton mengganti namanya menjadi Iskandar. Namun setelah mengganti nama, ia justru jatuh sakit selama 3 tahun. Hal serupa kembali terjadi ketika Saiton ingin mengganti namanya untuk kedua kalinya. Hingga pada akhirnya ia pun pasrah dan tak pernah berusaha lagi mengganti namanya. Lalu seperti apa tanggapan Ustadz Solmed dan para selebriti? Mungkin itu hanya sugesti saja, sebab nama itu tidak ada kaitannya dengan kesehatan gitu ya. Ya, jadi kecuali kalau seperti rambut bayi yang tidak dicukur kecuali setelah dia besar gitu ya. Itu mungkin ada kaitannya dengan kesehatan, sebab tidak semuanya bayi itu ubun-ubunnya tahan kalau digundul gitu loh. Maka ada sementara bayi itu tidak dicukur dulu rambutnya, tapi nanti kalau sudah agak besar baru dicukur gitu. Itu ada kaitannya dengan kesehatan, tapi kalau nama saya kira nggak ada kaitannya dengan kesehatan gitu kan. Jadi itu mungkin apa kebetulan, apa sugesti saja seperti itu. Menurut saya selama ada nama-nama yang lebih baik, mungkin baiknya diganti. Tapi kadang ada orang yang egois kan, karena sudah merasa dengan nama setan sehat, bahagia, terus ganti nama dia jadi sakit. Tergantung, makanya dalam tradisi kita ini kan kalau kita tasakuran nama tuh mesti ada tasakuran ya. Ngundang orang banyak, kita baca Al-Fatihah supaya di dalam nama itu terdapat banyak doa dari orang yang hadir. Kalau mau ganti nama setan jauh lebih baik. Kan gak enak juga, setan, nah kan gitu. Lo mau kemana? Mau ke rumah setan. Nah kan jadi gak bagus. Jangan cuma mikirin kepentingan pribadi, tapi bagaimana juga kita mikirin bahwa setiap lisan dari orang lain itu menjadi doa. Dan Rasulullah SAW juga banyak sekali mengganti nama-nama yang tidak baik, nama-nama yang tidak sesuai, nama-nama yang kurang bagus. Nah, jadi tidak ada masalah dengan kekhawatiran kita. Ini kan yang ngasih nama orang tua saya, nanti kualat. Enggak. Nabi pernah melakukan itu kepada mereka yang namanya tidak baik, kurang bagus, yang punya arti tidak layak. Kemudian diganti oleh Nabi SAW. Nah itu dia ya tadi kan, berarti kan ada apa-apanya namanya. Ya udah kalau gitu pakai setan aja terus, daripada sakit-sakitan kan nanti bayar rumah sakit itu juga kan mahal. Gak apa-apa lah, nama aja kok. Nama aja, jadi gak masalah buat kita. Gak apa-apa, gak jadi masalah. Ya gini aja,
Di umurnya berapa mereka semuanya? Kalau mereka umur udah pada tua, dari awal dari pemerintah kita udah untuk tidak memberikannya. Kalau misalnya kelurahan aja memberikan, kita nggak usah jahil, biarin aja. Pertalian pria asal Palembang ini dengan nama Syaiton yang sampai sekarang tetap melekat pada dirinya sungguh unik. Ustadz Solmed pun menyarankan kepada pemilik nama Syaiton agar segera mengganti namanya karena arti Syaiton memiliki arti nama yang tidak baik. Namun setidaknya ada hikmah yang dapat dipetik dari kisah nama-nama tak lazim seperti nama Tuhan yang kontroversial dan juga nama Syaiton. Setidaknya para orang tua harus benar-benar memperhatikan makna dari nama yang diberikan untuk buah hatinya karena nama adalah bagian dari doa. Oh iya, jelas itu. Jadi ini kita ambil hikmahnya kepada para orang tua yang mau memberikan nama bayi supaya mencari nama yang maknanya itu bagus, tidak menimbulkan kontroversi. Bagi para aparat pencatat kelahiran supaya juga meneliti kalau ada nama anak yang baru lahir dan namanya bermasalah supaya ya dirembuk kembali supaya namanya jangan menimbulkan masalah seperti itu. Dan bisa jadi mungkin orang-orang tua kita dulu memberikan nama karena ketidaktahuan dia, ketidakfahaman dia. Kadangkala ketika anaknya lahir yang pertama kali dia lihat itu jadi nama. Ada nama Pengki. Nah, ketika lahir ternyata di sebelahnya ada Pengki. Jadinya Ahmad Pengki. Ada itu. Orang-orang dulu begitu kadang nama tergantung situasi kondisi keadaan. Lagi prihatin dia kasih nama Siti Suprihatinah gitu. Kenapa? Ingat-ingat waktu kamu lahir dulu prihatin banget gitu kan. Orang tua kita dulu kadang begitu tuh kalau kasih nama. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik, alangkah baiknya diganti. Nah, apalagi syaitan, waduh, ini aduh mubin, musuh kalian yang paling nyata gitu ya. Jadi masa kita kasih nama musuh manusia, musuh Allah, musuh malaikat, musuh semua mua. Alangkah baiknya diganti dengan sultan. Ustadz Zaki Mirza tengah dilanda kabar miring. Dikabarkan akan menikah lagi namun tak mendapat restu dari sang istri. Kabar seputar rencana pernikahan ini pun beragam, mulai dari seringnya ia mengunjungi sebuah kota sampai perginya Ustadz Zaki bersama orang tua sebagai pertanda akan memohon doa restu. Benarkah setiap kali mendapat undangan untuk mengisi dakwah di sebuah tempat, Ustadz Zaki selalu membina kedekatan dengan tuan rumah yang mengundangnya? Bagaimana Ustadz Zaki menanggapi kabar seputar kedekatannya dengan seorang wanita? Nggak benar. Ya namanya kabar ya, kabar burung, gosip digosok makin sip. Karena nggak semua orang tuh ngelihat kita baik mungkin ya. Mungkin saya ada salahnya, saya ada kurangnya. Jadi orang kan kalau udah nggak seneng, jangankan ngelihat yang salah, yang benar aja tetap salah. Jadi menurut saya kalau ada berita apa-apa tuh dicerna dulu gitu loh. Karena nggak baik kan. Apalagi misalnya terkait dengan orang lain. Pokoknya kan saya nih kalau kemana-mana ngisi ceramah, saya berusaha yang ngundang saya ceramah tuh jadi saudara, jadi orang tua angkat, jadi keluarga. Jadi saya nggak cuma sekali aja ngisi ceramah. Bahkan di beberapa minggu setelah itu saya juga hadir lagi, bikin acara bareng lagi, program lagi. Bahkan saya ajak teman-teman gitu loh. Dan saya nggak pernah juga kalau datang ke luar kota, ke orang tua angkat atau ke keluarga ujuk-ujuk sendiri gitu ya. Selama orang tua saya masih ada, alhamdulillah saya selalu ajak. Jadi kalau ada gosip, wah sajaknya sama orang tuanya nih ke ini, ke daerah mana, jangan-jangan mau ada ini itu segala macam. Ya itulah orang, ngelihat cuma kulitnya doang. Video pengeroyokan Ki Kusumo dituding settingan belaka. Seperti apa tanggapan Ki Kusumo? Seperti apa pula Ki Kusumo melihat video parodi pengeroyokannya tersebar di dunia maya? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi.
Ada kurang lebih sekitar 100 sampai 150 sampai mungkin 200 meter ada pemukulan, bang minggir lu, dan itu udah jadi pusat perhatian orang udah mulai ngeliatin ke arah mobil dan ke arah mereka, ke arah pengendara motor. Ki Kusumo membantah bahwa video dirinya yang dikeroyok oleh para pengendara motor merupakan settingan untuk menaikkan pamornya. Ia menyatakan peristiwa tersebut merupakan tindak kejahatan yang membahayakan dirinya dan juga keluarga. Lantas tindakan apakah yang akan diambil oleh Ki Kusumo untuk membuktikan bahwa video tersebut bukanlah rekayasa? Sementara itu, jelang hari bahagia pernikahannya dengan Glenn Alinsky, Chelsea Olivia menggelar acara pesta lajang di Bali. Lantas seperti apakah tradisi bule yang dirayakan oleh calon pengantin tersebut? Simak liputan lengkapnya hanya di Sala Berita Pagi. Ada kurang lebih sekitar 100 sampai 150 sampai mungkin 200 meter ada pemukulan, bang minggir lu, dan itu udah jadi pusat perhatian orang udah mulai ngeliatin ke arah mobil dan ke arah mereka, ke arah pengendara motor. Tampil heroik menghalau kawanan pengendara motor yang mencegatnya dalam sebuah video, Ki Kusumo justru dituding melakukan settingan untuk menaikkan pamornya. Dalam video yang diakui Ki Kusumo ditemukan diunggah di YouTube oleh seseorang yang tak dikenalnya, Ki Kusumo memperlihatkan keahlian dalam bela diri dan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tampak akan mengeroyoknya. Selain mempertontonkan kehebatan Ki Kusumo menumbangkan beberapa orang sekaligus, video tersebut juga menangkap seluruh momen hingga terkesan kurang natural. Namun tudingan settingan dibantah oleh Ki Kusumo. Sebenarnya kejadian awal dalam video tersebut tak seluruhnya diabadikan oleh kamera. Jadi gini, sebelum waktu saya muter di bundaran itu dari jauh mobil udah dipukul, bang. Jadi kalau ada yang bilang kok ada rekamannya tahu dari awal, itu bukan rekaman dari awal, itu dari tengah rekaman itu, karena awal itu panjang. Ada kurang lebih sekitar 100 sampai 150 sampai mungkin 200 meter ada pemukulan, bang minggir lu, dan itu udah jadi pusat perhatian orang udah mulai ngeliatin ke arah mobil dan ke arah mereka, ke arah pengendara motor. Cuman saya nggak mau minggir terus jalan, pukul lagi, minggir lu, pukul lagi, minggir lu. Kurang lebih seperti itu. Dan dari kondisi itu, pada saat peristiwa yang saya lihat, itu di sebelah depan saya ada yang rekam, yang rekam ada beberapa. Yang upload siapa saya juga nggak ngerti, tapi yang jelas saya pun dapat dari teman, dapat informasi, kemudian juga saya lihat dibuka di internet, memang di YouTube memang ada, ya udah saya download juga akhirnya. Jadi dalam mobil tuh isinya nenek saya sama anak-anak, anak saya tiga-tiganya kaget kan, histeris jadinya. Nenek saya juga kaget. Jadi memang sangat sampai nggak mau makan mereka akhirnya setelah peristiwa. Kagetnya masih sampai sore tuh kayak bengong. Tadinya mau jalan-jalan mau cari makan, akhirnya depresi kan, stres. Nggak jadi makan, bubar hari itu nggak dimakan. Acara senang-senang hari itu jadi berantakan. 2 hari lah kurang lebih, masih kepikiran kayak gitu. Selanjutnya udah normal lagi seperti biasa. Jadi baik lagi kalau orang ngelihat itu, oh ini kok bisa tahu dari awal dari mana? Itu bukan awal, itu tengah. Awalnya panjang banget awalnya. Sekarang lagi diproses, ya kita percayakan aja pada hukum yang sedang berjalan, kita tunggu aja. Ya nomornya kan kelihatan, nomor motornya, kalau kelihatan dia pasti kena. Tak hanya didera keraguan tentang peristiwa pengeroyokan tersebut, video yang telah menyebar di dunia maya ini juga tak lepas dari aksi kreatif pembuat video lucu. Dari tangan mereka, aksi penuh ketegangan berubah menjadi parodi lucu yang mengundang tawa. Ki Kusumo sendiri tak bisa tak tertawa melihat video pengeroyokannya dijadikan bahan lelucon. Selain menghibur, menurutnya tak ada yang salah dengan kreativitas para pembuat parodi selama masih dalam batas normal.
Ya, jadi kalau saya ditanya tentang parodi itu kreatif, keren saya bilang. Orang-orang ini orang-orang yang pintar memanfaatkan momen, memanfaatkan kesempatan yang ada, membuat sesuatu yang unik dan lucu. Jadi menurut saya kalau itu bisa buat orang senang, bisa bikin mereka happy, nggak ada masalah, jalan aja. Top. Sebelum resmi dinikahi sang kekasih Glenn Alinsky, Chelsea Olivia menggelar pesta lajang bersama 3 orang sahabat dekatnya. Bertempat di Pulau Dewata, Bali, acara yang mengadopsi budaya barat yang biasa dilakukan oleh calon pengantin dengan sebutan Bachelorette Party itu diadakan Senin 24 Agustus 2015 tanpa kehadiran Glenn. Dalam foto-foto yang diunggah Chelsea di sosial media, terlihat keceriaan Chelsea dalam suasana pantai dan balutan pakaian seksinya. Adakah Glenn juga berencana menggelar acara serupa sebelum acara pernikahan mereka berlangsung? Senang banget ya, karena memang itu mungkin adalah salah satu yang ditunggu-tunggu dari bride to be, dihadiahin sama teman-teman, dan itu dihadiahin sama bridesmaid aku 3 orang gitu. Dan memang luar biasa banget ya gitu, karena memang kan ini sekali seumur hidup juga, nggak mungkin ada yang kedua atau ada yang ketiga gitu. Memang benar-benar luar biasa, berkesan banget gitu, dan terharu, seneng dikerjain di Bali tempatnya, macam-macam lah gitu. Cewek-cewek, aku sama bridesmaid aku bertiga. Belum sih untuk saat ini, kita juga lagi sibuk banget ngurusin yang lain juga gitu, jadi Lagi sibuk kerja juga. Iya, jadi untuk saat ini sih belum kepikiran sih buat bachelor party juga gitu. Dikabarkan akan menikah di bulan Oktober 2015, pasangan ini nyatanya belum mau bicara soal kapan waktu yang tepat hari pernikahan mereka akan berlangsung. Baik Glenn maupun Chelsea hanya berkomentar bahwa mereka menginginkan sebuah pesta yang sakral dan indah, jauh dari kemewahan dan popularitas pesta layaknya selebritis lain, hingga mereka tak harus kejar target demi mewujudkan rencana indah itu. Kejar target ya? Enggak sih ya, karena kalau misalnya saya ngejar target, sekarang pasti udah syuting sinetron, syuting film udah diambilin semua. Dan sekarang ini kan memang kita malahan mengurangi aktivitas gitu, karena memang kita nggak mau sakit, dan kita juga hanya mengambil pekerjaan yang bisa kita ambil, dan juga sinetron, film semuanya juga lagi nggak kita ambil, bukannya sok ya nolak rezeki, bukan karena itu, tapi karena memang ya kita lagi padat banget ngurusin ini itu gitu, jadi memang nggak ada waktu untuk kerjaan yang lain gitu. Tapi kalau misalnya memang kerjaannya masuk pas kitanya lagi santai dan lagi bisa, ya kenapa enggak gitu. Kalau untuk ngejar targetnya ngejar. Pernikahan kita bukan pernikahan tren sih mas, jadi ya kita pengennya bercita-cita pengen punya pernikahan yang sakral, pengen punya pernikahan yang indah. Mungkin tamu-tamu yang masuk ke yang kita undang juga nantinya kita berharap banyak mereka datang dengan rasa nyaman, nggak terganggu, dan juga ya sakral lah ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan Dengan alasan kesehatan, OCK Ligis meminta Majelis Hakim untuk menunda sidang pembacaan dakwaan siang kemarin. Bagaimana aparat hukum menanggapi permohonan sang pengacara yang terlibat dalam kasus dugaan suap? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi. Ya, kurang sakit. Itu hak perdata saya kok. Baik menurut hukum internasional maupun hukum nasional. Ya. Diberi jangka waktu untuk berapa hari mungkin Pak? Itu dengar aja sendiri tadi, 3 hari. Ya pemirsa, masih banyak berita menarik lainnya akan kami suguhkan dalam Selebrita Pagi. Kami akan lebih sering menemani pagi Anda karena Selebrita Pagi akan hadir setiap hari. Saya Astrid Sudarwanto pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Selebrita Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Tentunya hanya di Trans 7. Sampai jumpa.
dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Oce Kaligis akhirnya ditunda kembali. Hal ini terjadi lantaran di saat persidangan, Oce Kaligis menyatakan keberatannya mengikuti sidang sebelum ia diperiksa oleh dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Majelis Hakim yang mengadili Otto Cornelis Kaligis dalam perkara dugaan pemberian suap kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Medan itu pun menunda sidang selama 30 menit. Sebelum mereka memutuskan menerima atau tidak permohonan sang pengacara. Mohon yang mulia, pertama, saya keberatan dibacakan dakwaan. Kedua, saya mohon dengan sangat yang mulia, hari ini saya mau itu semua mengenai berkas, saya mau baca dulu yang mulia. Saya kembali, saya berobat yang mulia, tapi ini bagi saya menyesal sekali. Nah, saya cuma hak saya mau undang-undang baik nasional maupun internasional. ICCPR, My Civil and Political Right. Toh, kalau saya sakit not fit to stand trial, itu berlaku umum. Sudah diratifikasi di Indonesia. Dan sakit saya bukan sakit umum, sakit yang khusus. Dan ada surat dari dokter. Bukan bentuk kekecewaan, saya mau menjalankan hukum acara aja. Kenapa saya mesti kecewa? Nah, kemudian yang saya nggak percaya, yang mengerti, Yohan Budi bilang, katanya tidak independen. Kok dia bisa menentukan dokter yang nggak independen? Terawan udah ribuan orang loh dia obati. Katanya diskor setengah jam. Saya tunggu. Ya saya masih tunggu di pengadilan ya. Dengan pengawalan ketat dari pihak berwajib, Oce Kaligis langsung menuju RSPAD untuk berobat. Sebelumnya di ruang sidang, tepuk tangan dari pendukung Kaligis sempat bergemuruh ketika hakim mengabulkan permohonan untuk terlebih dahulu memeriksakan kesehatannya dan menunda sidang sampai Senin 31 Agustus 2015. Maka majelis hakim memberikan izin kepada terdakwa untuk memeriksakan kesehatannya pada dokter terawan di RSPAD Gatot Subroto tersebut dengan pengawalan ketat oleh petugas. Ya, ke rumah sakit. Itu hak perdata saya kok. Baik menurut hukum internasional maupun hukum nasional. Ya. Diberi jangka waktu untuk berapa hari mungkin Pak? Itu dengar aja sendiri tadi, 3 hari. Hari ini langsung menuju ke rumah sakit? Ya. Mana? Ada, Terawan ada. Lagi ada. Menyatakan terdakwa Hengki Chandra alias Hengki Kawilara tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa penggelapan yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Hengki Chandra alias Hengki Kawilara, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 bulan. Tersangkut kasus penggelapan uang arisan senilai 1,5 miliar rupiah, Hengki Kawilarang divonis hukuman 11 bulan penjara. Putusan yang dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis siang kemarin itu sesungguhnya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta Hengki dibui selama 2 tahun 3 bulan. Hengki pun tak langsung menerima putusan hakim dan mengaku akan pikir-pikir dahulu. Bagaimana sikap desainer ini ketika ia masih harus menjalani sisa hukuman 6 bulan ke depan? Bagaimana dengan itikat Hengki untuk membayar ganti rugi? Saya sih itu belum bisa komentar karena ada kuasa hukum saya mungkin lebih mengerti ini semua. Itu aja sebenarnya. Tapi ada keinginan banding nggak Bang? Belum tahu, saya harus konsultasi dulu dengan dengan kuasa hukum saya. siapa sih saya maunya sih bebas.